Sumarni adalah gadis berparas ayu dari desa Karangungu, desa kecil yang sunyi di pinggir kota. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang janda tua, penjual gorengan. Hidup mereka serba kekurangan, dan Sumarni terpaksa merantau ke kota sejak usia 17 tahun untuk mencari nafkah. Disinilah takdir mempertemukannya dengan Pak Broto, seorang juragan emas beristri yang jauh lebih tua, tapi punya segalanya. Uang, mobil mewah, rumah besar, dan pengaruh kuat. Ia memanjakan Sumarni dengan perhiasan, pakaian mahal, dan tempat tinggal di apartemen tersembunyi. Sebagai gantinya, Sumarni menjadi wanita simpanan yang hanya muncul saat Pak Broto menginginkannya. Meski bergelimang kemewahan, Sumarni tak pernah benar-benar bahagia. Ia kerap duduk di balkon malam-malam, memandangi lampu kota dengan mata kosong. Ia merindukan ibu dan tanah kelahirannya, tapi dilarang keras oleh Pak Broto untuk pulang. "Kau milikku sekarang," katanya dengan dingin. Sumarni mulai merasa dirinya seperti boneka hidup, diperlakukan bak barang, bukan manusia. Namun ia bertahan karena tak punya pilihan lain. Dunia telah menutup pintu untuk wanita seperti dirinya. Yang tidak ia tahu, statusnya sebagai wanita simpanan bukan hanya alat pemuas nafsu, tapi juga sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu tumba dalam perjanjian pesugihan yang haus darah. Di balik bisnis emas yang terus berkembang, Pak Broto menyimpan rahasia kelam. Ia tak sekedar pedagang biasa. Di balik rak-rak etalase yang berkilauan, tersimpan ilmu pesugihan dari aliran hitam. Selama bertahun-tahun, ia menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib dengan memenuhi syarat-syarat ritual, termasuk tumbal nyawa setiap 7 tahun sekali. Semakin besar tumbal, semakin besar kekayaan yang ia dapatkan. Dan tahun ini, waktu untuk memberi tumbal telah tiba. Dukun langganannya, Mbah Suro, memintanya menyerahkan perempuan muda yang punya ikatan batin kuat, seseorang yang percaya dan pasrah padanya. Pak Broto langsung memikirkan Sumarni. Si gadis kampung yang lugu itu telah begitu bergantung padanya. Tak punya siapa-siapa dan mudah dihilangkan tanpa ada yang peduli. Ia akan menjadi tumbal yang sempurna. Tanpa rasa bersalah, Pak Broto menyiapkan semuanya. Ia membelikan Sumarni gaun mahal, mengajak liburan ke villa tua miliknya di kaki bukit. Tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Sumarni tersenyum polos, mengira itu hadiah kejutan. Ia tak tahu, villa itu adalah altar kematian. Tempat di mana cinta palsu akan berubah menjadi pengkhianatan yang paling kejam. Malam itu gelap, dan gerimis turun perlahan saat mobil Pak Broto tiba di villa tua, peninggalan kakeknya. Lokasinya tersembunyi, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang angker. Sumarni turun dari mobil dengan wajah sumringah, kagum melihat bangunan tua bergaya kolonial itu. "Kita liburan ya, Pak?" tanyanya polos. Pak Broto hanya tersenyum, lalu menggandeng tangannya masuk. Di dalam, suasana dingin dan mencekam. Sumarni sempat menggigil, tapi ia mengira itu hanya cuaca pegunungan. Mereka makan malam bersama, dan Pak Broto menuangkan anggur ke dalam gelas Sumarni. Diam-diam mencampurkan serbuk racun halus. Sumarni meminumnya sambil tertawa. Tak sadar, maut mulai menjalar di pembuluh darahnya. Beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai lemas, napasnya sesak, matanya menatap Pak Broto bingung. "Pak, kenapa aku?" Belum sempat mengucapkan lebih jauh, Pak Broto mencekiknya perlahan hingga nyawanya putus. Tak ada ampun. Setelahnya, tubuh Sumarni dikapani dengan kain putih lusuh yang sudah disiapkan.
Ia menggali lubang di belakang pila dan mengubur gadis itu tanpa doa, tanpa tanda. Langit malam mendung. Di kejauhan suara burung hantu bersahut-sahutan. Angin malam berhembus dingin, seperti meratap. Tanah belum kering, tapi arwah Sumarni sudah mulai gelisah. Ia tak pergi dengan tenang. 3 malam setelah pembunuhan itu, suasana pila Pak Broto berubah ganjil. Bau anyir darah kerap tercium, meski tak ada luka atau bangkai. Angin malam berhembus kencang tanpa sebab, dan dari dapur tua di belakang rumah, suara isak tangis perempuan terdengar pelan, pilu, dan penuh duka. Pak Broto mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi malam keempat, mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia melihat Sumarni berdiri di bawah pohon besar di belakang pila. Tubuhnya terbungkus kain kapan lusuh yang sudah bernoda tanah. Matanya merah menyala, wajahnya pucat dan membusuk. Dan dari bibirnya mengalir darah hitam. Ia berkata, "Aku belum mati, Pak. Aku belum selesai." Pak Broto terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terus berulang, bahkan saat ia tidur siang. Setiap cermin di rumahnya tiba-tiba retak. Foto dirinya bersama keluarga berguguran dari dinding tanpa sebab. Televisi menyala sendiri, menampilkan gambar samar seorang wanita berkerudung kafan, berdiri di sudut ruangan dengan kepala menunduk. Keadaan ini membuatnya mulai gelisah, tapi rasa takut tak sebanding dengan keangkuhannya. Ia tak pernah menyangka bahwa Sumarni, gadis yang dianggapnya lemah, kini telah kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai arwah penasaran yang haus balas dendam. Dan dendam itu akan dimulai dari tempat terdekat, yaitu tokonya sendiri. Toko emas Pak Broto yang terletak di pusat pasar kota biasanya ramai oleh pembeli. Tapi setelah malam-malam mencekam di pila, keganjilan mulai merayap masuk ke sana. Pegawai toko pertama yang menyadari ada yang tak beres adalah Mira, kasir muda yang setiap pagi membuka toko. Ia bersumpah melihat seorang wanita berbaju putih duduk diam di pojok toko, menunduk. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Tapi saat lampu toko dinyalakan, wanita itu lenyap begitu saja. Kejadian aneh lainnya datang silih berganti. Gelang emas melompat keluar dari etalase, seolah dilempar dari dalam. Cermin hias di dinding toko memantulkan bayangan lain. Sesosok wanita berbalut kapan berdiri di belakang pegawai. Seorang pelanggan bahkan pingsan karena melihat pantulan pocong dalam etalase perhiasan saat mencoba cincin. Mereka mengira itu hanya efek stres atau tipuan mata. Namun, lama-lama tak bisa diabaikan. Pak Broto mencoba memanggil paranormal untuk membersihkan tokonya. Namun tak satu pun yang bertahan lebih dari 1 malam. Mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa arwah yang menghantui tempat ini tak bisa diusir. Ia tak ingin damai, ia ingin keadilan. Para pelanggan pun mulai menjauh. Satu persatu pegawai berhenti bekerja. Toko emas itu kini seperti tempat kutukan. Sumarni tak hanya ingin membalas dendam, ia ingin semua orang tahu apa yang telah terjadi padanya. Dan caranya adalah dengan meneror tempat yang dulunya menjadi simbol kekayaan dan kesombongan Pak Broto. Teror dari arwah Sumarni tak berhenti hanya di toko. Ia mulai mengejar satu persatu orang yang terlibat dalam kejahatannya. Korban pertama adalah Yanto, asisten pribadi Pak Broto, yang dulu membantu memandikan dan mengkapani jasad Sumarni. Suatu malam, ia ditemukan tergantung di langit-langit rumah kontrakannya. Lidah menjulur, mata terbuka dengan pandangan kosong.
Anehnya, di dinding kamar tertulis pesan dengan darah. "Siapa berani memburukanku, akan kubawa bersamaku." Kematian Yanto membuat geger. Tapi sebelum kasus itu dingin, sopir pribadi Pak Broto, Budi, mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang ia kendarai keluar jalur dan menabrak pohon besar di tepi jurang. Tubuhnya ditemukan remuk. Namun anehnya, di kursi penumpang depan ada bekas duduk dan kain putih seperti potongan kapan. Polisi bingung karena Budi mengemudi sendiri malam itu. Kabar kematian 2 orang dekat Pak Broto menyebar luas. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan kutukan wanita simpanan yang dulu katanya menghilang tanpa jejak. Mereka tak tahu Sumarni kini menjadi pocong pendendam yang berjalan di antara dunia dan akhirat, mencari keadilan dengan caranya sendiri. Semua yang terlibat akan menemui ajalnya satu persatu, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh dosa yang tak pernah ditebus. Pak Broto kini hidup dalam ketakutan. Setiap malam, ia tidur dengan lampu menyala, dengan bacaan-bacaan dari ustadz yang diselipkan di bawah bantal. Tapi rasa takut itu tak bisa ditenangkan. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya tanpa henti. Sumarni berdiri di sisi ranjang, matanya berdarah, jarinya menunjuk wajahnya sambil berbisik, "Mengaku, atau aku akan mengambil jiwamu." Pak Broto mencoba mencari Mbah Suro, dukun yang dulu menuntunnya dalam ritual pesugihan. Namun rumah dukun itu telah menjadi puing. Warga sekitar berkata, rumah tersebut terbakar sendiri 3 malam lalu. Dan mayat Mbah Suro hangus dalam posisi duduk bersila, seolah sedang menunggu ajal. Di dinding yang tersisa tertulis dengan arang, "Tumbalmu menjemputmu." Ketakutan memuncak. Pak Broto merasa langkahnya selalu diikuti. Bayangan kapan putih kerap melintas di ujung lorong rumahnya. Terdengar suara kaki terseret dan napas berat di kamar mandi. Tapi tak ada siapapun di sana. Bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh. Istrinya dan anak-anaknya kabur keluar kota setelah melihat bayangan Sumarni duduk di meja makan, menyantap nasi dengan darah menetes dari mulutnya. Malam terakhir, tulisan darah muncul di tembok rumah Pak Broto. "Aku tak akan tenang sebelum kau mengaku." Kali ini, huruf-huruf itu menggantung di udara, seperti kabut merah yang tak bisa dihapus. Dan Pak Broto tahu waktunya hampir habis. Malam Jumat Kliwon, Pak Broto datang tergesa-gesa ke masjid tua di tengah kota. Bajunya kusut, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Ia berjalan pincang, seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang yang sedang berkumpul untuk pengajian Jumat malam menoleh kaget saat ia masuk dan langsung sujud di depan mimbar dan menangis keras-keras. Aku yang bunuh Sumarni. Dia wanita simpananku. Aku racuni dia. Aku cekik dan aku kuburkan di belakang pila tanpa doa. Aku yang laknat. Tolong kubur dia secara layak. Ampuni aku," ucap Pak Broto setengah berteriak. Saat itu juga listrik padam, semua lampu mati, ruangan menjadi gelap gulita. Orang-orang mulai panik. Sebagian membaca ayat suci keras-keras. Tapi dari tengah ruangan terdengar suara langkah pelan dan suara kapan diseret di lantai ubin. Seorang pemuda yang menyalakan senter ponsel melihat ada sesosok pocong berdiri di belakang Pak Broto. Matanya berdarah,
Wajahnya membusuk. Pocong itu mengangkat kedua tangannya dan menempelkan ke kepala Pak Broto. Ketika Pak Broto menjerit, tubuhnya kejang lalu rebah. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, seperti menyembur dari dada. Ia mati dengan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan manusia. Setelah pengakuan terakhir Pak Broto, warga bersama polisi mendatangi villa tua miliknya. Di halaman belakang, mereka mulai menggali dengan cangkul dan sekop. Tak butuh waktu lama, sampai bau busuk menyengat menusuk hidung. Di bawah lapisan tanah dan daun kering, ditemukan sesosok mayat wanita muda yang masih terbungkus kain kapan. Tubuhnya mulai membusuk, tapi wajahnya masih bisa dikenali. Ibunya yang didatangkan dari kampung pingsan begitu melihat mayat anaknya. Tangisannya pecah, menyayat hati semua yang hadir. "Kenapa kamu harus jadi korban, Du? Kenapa bukan aku saja yang mati?" Warga menuntut agar jasad Sumarni dimakamkan secara layak. Prosesi pemakaman dilakukan di pemakaman umum dengan doa-doa panjang. Para tokoh agama, masyarakat sekitar, bahkan orang-orang yang dulu mengenalnya datang mengiringi kepergian terakhirnya. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat dan tanah mulai ditimbun, angin sejuk berhembus tiba-tiba. Awan hitam yang menggantung selama berhari-hari perlahan menghilang, seolah alam pun ikut merasakan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Setelah pemakaman Sumarni dilakukan, suasana kembali normal. Tak ada lagi bayangan putih di toko emas yang kini tutup permanen. Rumah Pak Broto dibiarkan kosong, dan villa tempat Sumarni dibunuh dikelilingi pagar seng. Tak seorang pun berani mendekat. Tapi sejak malam pemakaman itu, warga tak lagi mendengar suara tangis atau langkah terseret di sekitar rumah tua itu. Namun, sebagian orang percaya bahwa pocong Sumarni belum benar-benar menghilang. Ia telah tenang karena jasadnya disempurnakan, tapi arwahnya masih berjaga. Menurut cerita penjaga makam, setiap malam Jumat Kliwon, kuburan Sumarni memancarkan cahaya samar seperti pelita, dan suara perempuan menangis lirih terdengar di kejauhan. Warga pun menyebarkan pesan, jika ada lagi perempuan yang diperlakukan tak manusiawi, dijadikan korban demi kekayaan, arwah Sumarni akan kembali. Ia bukan lagi hanya korban, ia adalah penjaga tak terlihat, menanti dosa dibayar lunas. Pocong Sumarni telah jadi legenda, sebuah peringatan bahwa darah yang tumpah tanpa alasan tak akan pernah diam.